Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa kelahiran Nabi Muhammad bukan sekadar peristiwa biasa? Ada banyak fakta langka yang jarang sekali kita dengar, bahkan di bangku sekolah. Kisah ini tidak hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita bahwa Allah telah menyiapkan tanda-tanda besar sejak awal kehidupan beliau. Mari kita selami lebih dalam, karena setiap detik kisah ini penuh makna yang menakjubkan. Tapi, benarkah semua kejadian luar biasa yang mengiringi kelahiran Nabi hanyalah kebetulan? Atau justru bagian dari rencana besar Allah yang tersembunyi? Disinilah rahasia itu terletak, dan mari kita telusuri bersama, langkah demi langkah, hingga kita menyadari betapa kelahiran beliau adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah besar umat manusia. Sebelum kita lanjut, pastikan Anda menonton video ini sampai akhir. Karena setiap detik akan mengungkap fakta-fakta langka yang mungkin tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan kepada orang-orang terdekat, agar semakin banyak yang mengenal sejarah agung Rasulullah. Tahun Gajah dan Pertanda Besar. Nabi Muhammad lahir pada tahun yang dikenal dengan sebutan Tahun Gajah, yakni tahun ketika Abraha, seorang panglima dari Yaman, berniat menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya. Peristiwa ini begitu terkenal dalam sejarah, bahkan diabadikan dalam surah Al-Fil. Namun jarang sekali kita membahas kaitannya dengan kelahiran Nabi. Bayangkan situasi saat itu. Ribuan pasukan lengkap dengan gajah-gajah besar mendekati Mekah. Bagi masyarakat Arab, gajah adalah hewan yang asing dan menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, hingga Allah mengirimkan burung-burung ababil yang melemparkan batu dari Sijil. Pasukan Abraha hancur lebur. Seakan-akan Allah membersihkan panggung sejarah sebelum lahirnya sang utusan terakhir. Pertanyaannya, mengapa Allah menakdirkan Nabi lahir pada tahun itu? Seakan ingin memberi pesan, bahwa kelahiran beliau adalah jawaban dari ancaman kehancuran. Ka'bah diselamatkan bukan hanya dari serangan fisik, tapi juga disiapkan untuk kelahiran sosok yang kelak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini jarang sekali dibahas secara mendalam, padahal mengandung makna besar. Kondisi Mekah saat itu. Ketika Nabi lahir, Mekah bukan hanya pusat spiritual, tapi juga pusat perdagangan yang makmur. Kafilah-kafilah dari Yaman hingga Syam melewati Mekah, menjadikannya kota dengan aktivitas ekonomi yang sibuk. Namun, di balik itu, kehidupan moral masyarakat Arab penuh dengan kegelapan, praktik riba, mabuk, perjudian, dan penyembahan berhala merajalela. Wanita dipandang rendah, bayi perempuan dikubur hidup-hidup, dan hukum ditentukan oleh kekuasaan, bukan keadilan. Disinilah kelahiran Nabi membawa cahaya. Cahaya yang tidak hanya untuk Mekah, tapi juga untuk seluruh dunia. Jarang sekali orang menyadari bahwa situasi Mekah yang rusak seperti itu justru menjadi latar sempurna untuk lahirnya sang pembawa risalah. Dari kegelapan moral itulah, risalah Islam muncul sebagai solusi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menurunkan petunjuk pada saat dunia benar-benar membutuhkan arah. Nama, Muhammad, yang tidak biasa. Ketika kakek Nabi, Abdul Muthalib, memberi nama, Muhammad, banyak orang heran. Nama itu sangat asing dan hampir tidak pernah dipakai di Jazirah Arab kala itu. Mengapa beliau tidak memilih nama-nama yang umum seperti Abdullah atau Amr? Abdul Muthalib berkata, "Aku ingin cucuku ini dipuji di langit dan di bumi." Dan benar saja, nama Muhammad menjadi nama yang paling banyak disebut, dipuji, dan dicintai hingga hari ini. Nama yang dahulu langka, kini menjadi identitas jutaan, bahkan miliaran manusia di seluruh dunia. Setiap detik, nama ini bergema dalam azan, sholawat, dan doa kaum muslimin.
Betapa luar biasanya takdir Allah, bahwa nama yang nyaris tidak dikenal, menjadi nama paling mulia sepanjang masa. Yatim sejak lahir. Fakta lain yang sering dilupakan adalah bahwa Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau, Abdullah, wafat sebelum beliau lahir. Kehidupan seorang anak yatim di tengah masyarakat Arab saat itu tidaklah mudah. Tidak ada jaminan sosial, tidak ada perlindungan hukum, dan status yatim seringkali membuat seseorang tersisih dari masyarakat. Namun dari sinilah Allah menyiapkan pribadi Nabi yang penuh empati, rendah hati, dan dekat dengan kaum duafa. Pengalaman hidup sebagai yatim inilah yang membuat Nabi selalu mengingatkan umatnya untuk menyayangi anak yatim. Beliau bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini," sambil merapatkan dua jarinya. Kehidupan beliau adalah teladan bahwa dari keterbatasan bisa lahir kekuatan yang agung. Cahaya kelahiran. Riwayat-riwayat menyebutkan, ketika Nabi lahir, Ibunda Aminah melihat cahaya yang keluar darinya, hingga istana-istana di Syam tampak terang. Cahaya ini bukan hanya fenomena fisik, tapi isyarat bahwa kelahiran beliau adalah cahaya petunjuk bagi umat manusia. Jarang sekali riwayat ini dibahas secara mendalam di sekolah-sekolah. Padahal, ia membawa pesan simbolis, dunia yang gelap akan diterangi dengan risalah Islam. Cahaya itu adalah tanda bahwa Nabi Muhammad bukan hanya pemimpin Arab, tapi pemimpin seluruh umat manusia. Ia datang dengan risalah yang menyinari hingga ke seluruh penjuru dunia. Sosok-sosok di sekitar kelahiran. Kelahiran Nabi Muhammad tidak hanya menyentuh Ibunda Aminah, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Halimah As-Sa'diyah, ibu susu beliau, menceritakan bagaimana sejak menyusui Nabi, ternaknya menjadi lebih subur dan kehidupannya lebih berkah. Ini bukan sekadar cerita manis, tapi gambaran bahwa keberkahan hadir bersama Rasulullah sejak awal hidupnya. Selain itu, kisah kakeknya, Abdul Muthalib, yang dengan penuh wibawa mengumumkan kelahiran cucunya, menjadi bukti bahwa beliau sadar cucunya kelak akan menjadi sosok besar. Semua ini menunjukkan bahwa kelahiran Nabi adalah peristiwa yang membawa perubahan, bahkan sebelum beliau diutus. Simbol dan hikmah. Jika kita melihat keseluruhan peristiwa kelahiran Nabi, semuanya penuh dengan simbol dan hikmah. Tahun gajah menandakan perlindungan Allah terhadap Ka'bah. Nama Muhammad menandakan keagungan masa depan. Kondisi Mekah yang rusak moralnya menandakan kebutuhan akan risalah. Dan cahaya kelahiran menandakan datangnya petunjuk. Semua peristiwa ini bukan kebetulan. Allah sudah menyiapkan panggung besar sejarah untuk lahirnya sang Nabi terakhir. Dari sini kita belajar, bahwa setiap detail kehidupan Nabi menyimpan pelajaran besar bagi kita. Pesan dan doa. Dari kelahiran Nabi Muhammad, kita belajar bahwa Allah selalu menyiapkan sesuatu dengan penuh rencana. Tidak ada yang kebetulan. Tahun gajah, kondisi Mekah, nama Muhammad yang unik, hingga beliau lahir sebagai yatim, semua adalah bagian dari skenario ilahi. Pesan penting bagi kita, jika Rasulullah lahir dengan kondisi sulit namun membawa cahaya, maka kita pun bisa tetap membawa kebaikan meski dalam keterbatasan. Kita bisa meneladani beliau dengan menjadi cahaya di lingkungan kita masing-masing. Itulah kisah langka tentang kelahiran Nabi Muhammad yang jarang dibahas. Semoga dengan mengetahui fakta-fakta ini, kita semakin cinta kepada beliau, semakin menghargai perjuangannya, dan semakin bersemangat meneladani akhlaknya. Jangan lupa untuk selalu bersyalawat kepada Nabi sebagai bentuk cinta kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Nabi sebagai cahaya yang menerangi hidup kami, dan pertemukan kami dengan beliau di telaga surgamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.